Sejahtera Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali bersama-sama dengan saya Pendeta Nanang. Pada saat ini kita akan membahas sebuah tema, semua berawal dari pengampunan. Semua berawal dari pengampunan. Nanti bahan Alkitab yang akan kita sama-sama gumuli terambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membahas firman Tuhan ini, mari saya mengajak Ibu Bapak sekalian untuk bersama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih sayang-Mu dan terutama juga untuk pengampunan yang Kau berikan kepada setiap kami. Setiap hari kami terus-menerus melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa. Namun kami yakin dan percaya dalam rahmat kasih sayang-Mu kami mendapatkan pengampunan. Dan pengampunan yang Kau berikan inilah mestinya menjadi modal buat kami dapat melakukan hal yang sama terhadap saudara-saudara kami yang melakukan kesalahan atau telah menyakiti kami semua. Kami memohon kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya ketika kami membahas bagian firman-Mu, kami mengerti, dan supaya ketika kami mengertinya, kami tidak hanya memahami dalam akal budi kami, tetapi menjadi buah yang nyata dan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba-Mu dalam keterbatasan, kelemahan, Tuhan juga yang menolongnya, supaya ia dapat menguraikan firman ini sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kejadian 50 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 21. Ini di penghujung kisah Yusuf. Kejadian ini saya akan membaca untuk kita semua. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 begini. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Semua berawal dari pengampunan. Membaca kalimat tema ini saya ingat ucapan yang terkenal dari Uskup Desmond Tutu, Uskup Afrika Selatan yang berjuang bersama-sama dengan Nelson Mandela.
Ia pernah mengatakan, tanpa pengampunan tidak ada masa depan. Tentu perkataannya ini dikaitkan dengan konteks, dengan kondisi keadaan pada zaman itu dan sebelumnya. Politik apartheid yang memisahkan Afrika ini, membedakan warna kulit putih dengan kulit hitam, membuat diskriminasi yang begitu tajam, membuat kulit hitam sebelumnya menjadi kelompok yang tertindas. Perjuangan Nelson Mandela sendiri begitu lama untuk menyamakan atau untuk kesetaraan dari hak asasi mereka sebagai anak bangsa, anak manusia. Saudara-saudara, rekonsiliasi, perdamaian dilakukan, dan tanpa pengampunan maka tidak ada masa depan. Tidak ada masa depan dalam artian masa depan yang baik, masa depan untuk membangun negeri Afrika Selatan itu. Saudara-saudara, saya mengingat sebuah kisah dramatis. Kisah tentang dua lelaki kakak beradik yang tidak beruntung. Dua bersaudara ini, yang satu umurnya 10 tahun dan adiknya 8 tahun. Mereka berdua sempat dibesarkan oleh seorang ibu. Ibunya ini juga dalam kondisi yang bermasalah. Suaminya, ayah dua anak ini meninggalkan mereka. Lalu kemudian si ibu ini harus mengurus kedua orang anaknya ini. Dan ibu ini menderita penyakit kejiwaan, sindrom keagungan, sindrom yang disebutnya megalomania. Merasa diri sebagai orang hebat, orang besar. Ia menganggap dirinya seorang ratu yang harus dilayani oleh orang lain, termasuk oleh anak-anaknya. Tentu saja anak-anaknya menderita dan sangat-sangat tertekan. Dalam keadaan tertekan, depresi yang luar biasa ini, rupanya si adik ini tidak tahan. Suatu ketika si mamah ini, ibunya sedang mandi di bak dan berendam. Lalu si adik ini mengambil setrika, setruman, lalu colokan dari setrika itu dicabut dan kemudian dimasukkan ke dalam bak rendam mandi itu. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Si mamah ini disengat oleh aliran listrik itu dan akhirnya ia meninggal. Saudara-saudara, beranjak remaja, kemudian mereka berpisah. Tadinya karena masih anak-anak, si ibu meninggal, mereka sempat dititipkan ke panti asuhan. Tetapi kemudian panti asuhan hanya bisa merawat sampai remaja dan mereka kemudian berpisah. Saudara-saudara, sang kakak karena kepandaian dan keterampilannya berhasil menjadi orang kaya, orang yang sangat dihormati. Ia menikahi seorang anak miliarder, anak orang kaya. Tetapi sang kakak ini tidak pernah menceritakan latar belakang kelam keluarganya, masa kecilnya kepada sang istri. Saudara-saudara, ia pun tak pernah bercerita bahwa punya saudara, punya adik laki-laki. Namun suatu hari si adik
secara tak terduga menelepon kakaknya. Ia ingin bertemu dengan sang kakak sembari sempat menuturkan bahwa kehidupannya kini sangat susah, sangat sulit. Saudara-saudara, sang kakak yang enggan dibuka masa lalunya, yang sudah terlena dengan kehidupan yang begitu nyaman, sangat-sangat risih dan enggan untuk menemui adiknya. Tetapi kali itu terpaksa ia menemuinya. Namun sayangnya pertemuan itu sangat-sangat dramatis. Sang adik yang senang dapat berjumpa dengan kakaknya belum sempat berbicara banyak. Karena tiba-tiba sang kakak mencabut pistol, lalu kemudian mengarahkan kepada adiknya dan menembaknya. Sang adik mati terkapar. Saudara-saudara, kakaknya berbuat demikian oleh karena ia takut kalau nantinya sang adik ini bercerita kepada orang banyak tentang latar belakangnya, bercerita kepada istrinya, keluarga istrinya, dan seterusnya, dan ini merupakan aib buat dia. Saudara, kisah ini belum selesai. Penyesalan sang kakak datang kemudian. Rupanya sang kakak ini baru tahu apa niat si adik itu. Adiknya datang menemuinya. Saudara-saudara, tak lain, sang adik sebenarnya ingin mengakui pembunuhan yang dia lakukan terhadap ibunya. Dan hanya ia ingin meminta maaf, meminta ampun kepada kakaknya atas perbuatan, atas dosa yang ia lakukan itu. Saudara-saudara, sang kakak tahu semua itu dari buku catatan adiknya. Buku catatan harian adiknya yang tertinggal di hotel tempat ia menginap sebelum ketemu kakaknya. Dan lebih menyedihkan lagi, dari catatan itu si kakak baru tahu bahwa adiknya diperkirakan hanya berusia 5 bulan saja. Karena ia terdiagnosa punya penyakit kanker yang mematikan. Rupanya sang adik mau menggunakan kesempatan hidup yang sangat terbatas ini untuk menebus salahnya, untuk mengakui dosanya. Tapi sayangnya, ini semua tidak terjadi. Ia keburu ditembak kakaknya. Dan sang kakak kini dalam penyesalan. Saudara-saudara, kisah tragis itu adalah episode terbaik dari serial televisi. Bukan drama Korea, tetapi televisi serial Law and Order Criminal Intense. Cerita-cerita tentang kriminal. Saudara-saudara, penyesalan sang kakak tidak ada gunanya. Karena adiknya sudah meninggal. Memaafkan adalah sebenarnya membebaskan tahanan. Dan sekaligus menemukan bahwa tahanan itu sesungguhnya Anda sendiri. Ini ucapan seorang pendeta, seorang teolog yang bernama Lewis B. Smedes. Seorang pendeta dari California. Saudara-saudara, sementara harapan besar sang adik tak terlaksana, yakni mendapatkan pengampunan dari sang kakak, sekaligus melepaskan diri dari belenggu bersalah, adiknya ini ingin melepaskan dari belenggu salahnya, tetapi tidak terjadi. Dimaafkan artinya Anda mendapat kesempatan untuk permulaan yang baru. Itu kata Desmond Tutu menyambung kalimat yang tadi. Tanpa pengampunan tidak ada masa depan. Lalu Desmond Tutu mengatakan juga dimaafkan artinya Anda mendapatkan kesempatan untuk memulai yang baru, kehidupan yang baru. Dalam kisah ini si kakak
tidak memberi kesempatan adiknya untuk memulai sesuatu yang baru. Saudara-saudara, permulaan baru yang diharapkan sang adik tidak pernah terwujud. Yang tersisa adalah penyesalan dari sang kakak. Nah, saudara-saudara, dalam derajat tertentu, dalam kadar tertentu mungkin kita tidak se-ekstrim, tidak sesadis si kakak yang menembak adiknya. Kita pun sering menjumpai hal-hal yang seperti ini. Atau bisa juga kita yang mengalami ini. Kita mengalami hal-hal yang seperti ini, bahwa kita menutup pintu hati untuk tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Gengsi dan rasa sakit hati yang terus ada di sini, yang kita pelihara di hati ini, membuat kita memilih untuk tidak mengampuni. Saudara-saudara, kenapa sih kita sulit sekali untuk mengampuni? Alasan yang paling umum adalah karena kita terlampau sakit hati. Terlampau sakit. Lalu kemudian kita akan mengatakan, biar tahu rasanya seperti apa kalau sakitnya seperti itu. Kisah perjumpaan Yusuf dengan saudara-saudaranya merupakan kebalikan. Yang tadi kita baca itu kebalikan dari apa yang umum. Kebalikan dari kisah kakak beradik tadi yang dramatis itu. Kisah Yusuf juga berlawanan dengan kebanyakan orang. Berlawanan dengan mungkin juga sikap kita hari ini terhadap orang yang sudah menyakiti kita. Saudara-saudara, Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 itu dikisahkan bahwa kini Yusuf berada di atas angin. Ia sekarang telah menjadi orang yang bukan hanya terhormat, tetapi orang yang sangat menentukan kebijakan di Mesir, dan Mesir sudah menjadi negara yang begitu besar, negara adidaya pada masa itu. Yusuf menjadi tangan kanan atau orang kedua setelah Fir'aun di Mesir. Nah, saudara-saudara, sangat mudah pada posisi ini bagi Yusuf untuk melibas, membalas dendam kakak-kakaknya yang telah melakukan kejahatan yang sangat-sangat keji kepadanya. Mereka pernah menjual Yusuf sebagai budak dan membohongi ayahnya bahwa Yusuf telah mati diterkam binatang buas. Yusuf dimasukkan ke sumur. Saudara-saudara, ini sesuatu yang begitu keji. Dan ayat yang kita baca tadi sebenarnya menginformasikan bahwa mereka itu juga menyadari. Ayat 15 dikatakan, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Jadi Yusuf itu sangat dikasihi, sangat disayang oleh ayahnya. Kini ayahnya telah meninggal. Lalu saudara-saudaranya khawatir, tidak ada lagi backingan, tidak ada lagi orang yang bisa menjadi perlindungan supaya nanti ketika Yusuf kalau marah ada yang menenangkan. Ayah kami, ayah kita ini sudah meninggal. Bagaimana nantinya? Saudara-saudara, mereka cemas oleh karena mereka sadar bahwa mereka telah melakukan hal yang keji, hal yang sangat jahat kepada adik mereka sendiri. Saudara-saudara, mereka khawatir, katanya Yusuf ini membalas dendam. Saya
mencatat bagian ini, saudara-saudara, ini menarik. Ketika orang curiga kepada orang lain, oh nanti dia akan balas dendam, sebetulnya itu adalah cerminan hati mereka sendiri, cerminan diri mereka sendiri. Kalau aku diperlakukan seperti ini, pasti aku akan membalas dendam. Akibatnya pemahaman seperti ini diterapkan kepada orang lain. Kalau aku saja bisa membalas dendam, Yusuf juga akan melakukan hal yang sama kepada kami, kepada kita yang telah melakukan hal-hal yang jahat, yang keji kepada Yusuf itu. Ini lumrah ya, saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin orang lain gak berpikir sampai ke sana, kita sendiri malah yang takut. Cerminan bahwa kita memang telah melakukan yang keliru, yang jahat. Cerminan bahwa pola pikir kita akan melakukan yang seperti itu. Nah, saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini pun kita lihat kalau telusuri ayat per ayat ini, justru kakak-kakaknya ini masih mereka-rekakan, masih merekayasa, masih berbohong. Dikatakan sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Katanya sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Dan seterusnya. Wallahu alam. Bahwa ayah Yusuf itu berpesan kepada saudara-saudaranya untuk menyampaikan kepada Yusuf, Yusuf, kamu harus mengampuni saudara-saudaramu dan seterusnya. Bisa jadi ini adalah reka-rekaan. Nah, saudara-saudara, tetapi kalau kita terus telusuri ayat-ayat yang kemudian, luar biasa. Ketika Yusuf menerima berita itu, ketika Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya, ketika saudara-saudaranya menyatakan penyesalan itu, disitulah Yusuf menerima mereka apa adanya. Sangat mungkin, saudara-saudara, bagi Yusuf bahwa ia pun merasakan sakit hati. Ketika orang-orang yang dekat dengan kehidupannya, kakak-kakaknya, justru bukan melindungi, malah melakukan kekejian, melakukan kejahatan kepada Yusuf ini. Pasti Yusuf merasakan itu, tetapi Yusuf tidak membiarkan hal itu berlarut-larut di hatinya, melainkan kemudian ia mampu melihat sesuatu yang lebih dari sekedar itu. Saudara-saudara, Yusuf melihat bahwa dalam rangkaian kehidupannya, dalam apa yang ia alami, kepedihan, sakit hati yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, justru sebenarnya bahwa ia sekarang atau seluruh peristiwa itu dipersiapkan oleh Allah untuk memelihara sebuah bangsa yang besar, kehidupan bangsa yang besar, yaitu nantinya adalah umat Allah sendiri, umat Israel. Memang benar kata Yusuf, kamu telah mereka-rekakan hal yang jahat terhadap aku. Berarti Yusuf tahu dan ia merasakannya. Tapi di balik itu semua Yusuf mau melihat, justru dengan demikian Allah telah mereka-rekakannya sesuatu hal yang baik, yaitu untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Saudara-saudara, saya ingin menandaskan kembali apa yang dikatakan oleh Lewis B. Smedes itu, oleh pendeta California ini. Memaafkan adalah membebaskan tahanan dan sekaligus menemukan bahwa tahanan itu sesungguhnya Anda sendiri. Saudara-saudara, memaafkan, mengampuni. Dalam kisah ini, kisah Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, mampu membebaskan
membebaskan saudara-saudara Yusuf dari tahanan. Tahanan apa? Rasa bersalah, tahanan rasa berdosa terhadap saudaranya sendiri. Yusuf membebaskan dari belenggu itu dan memberikan kesempatan untuk mereka memulai hal yang baru. Semua berawal dari pengampunan. Tema kita itu, Yusuf memberikan pengampunan itu dan mereka mengawali sesuatu yang baru. Dalam bahasa Semedes ini yaitu membebaskan dari tawanan, dari kungkungan rasa bersalah itu, dari masa depan yang sulit, yang suram itu. Sudah jelas kalau seseorang dalam kehidupannya melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, pasti perasaan bersalah itu akan terus ada dalam diri atau dalam hati mereka. Ingatlah kalau saudara-saudara kita melakukan sesuatu yang keliru, yang salah, telah menyakiti kita, sebenarnya mereka pun sedang terpenjara, sedang tertekan oleh perasaan bersalah itu. Dan sebenarnya mereka pun membutuhkan pembebasan. Dan pembebasan itu hanya bisa dilakukan dengan memberi pengampunan. Dan pengampunan itu harus dengan tulus, tidak setengah-setengah. Nah, itulah yang dalam bacaan Injil pada hari Minggu yang lalu, ketika Petrus bertanya berapa kali harus mengampuni, 7 kalikah? Yesus mengatakan harusnya 70 kali 7 kali. Wah, jumlah yang sangat banyak, betul. Tetapi di akhir pengajaran Yesus tentang pengampunan itu, Yesus mau mengatakan bahwa pengampunan itu harus dilakukan dengan sepenuh hati. Anda dan saya dapat membebaskan orang itu sepenuh-penuhnya dari rasa bersalah kalau pengampunan itu diberikan dengan tuntas, dengan sepenuh hati. Sebab ada pengampunan yang tidak sepenuh hati. Di mulut kita mengatakan, iya, saya sudah maafkan kamu kok. Saya sudah mengampuni kamu kok. Tapi kenyataannya dalam hidup sehari-hari, ketika kita ngobrol dengan orang lain, kita masih terus ngomongin orang itu. Masih terus kita membicarakan kesalahannya. Masih terus kita mengagungkan diri, oh iya, saya adalah orang yang bisa mengampuni. Saya orang yang dijolimi begitu rupa. Nah, saudara-saudara, hati-hati. Ketika saya mengatakan sudah memaafkan, sudah mengampuni, tetapi kita masih membicarakan, masih mengungkit-ungkit kesalahan orang lain itu, ini tandanya kita belum tuntas, belum sepenuh hati memaafkan, mengampuni, belum melepaskan orang itu, memberi masa depan kepada orang itu dengan baik. Saudara-saudara ingat, ketika Anda dan saya mengampuni, maka sebetulnya kita sedang membebaskan seseorang dari kungkungan rasa bersalah. Bukankah kita ingin juga diperlakukan hal yang sama? Bukankah ketika kita berdosa kepada Tuhan, Tuhan ingin membebaskan kita dengan sepenuhnya, tidak mengingat dosa-dosa kita lagi? Nah, harusnya, fairnya, adilnya, bahwa kita pun melakukan yang sama terhadap orang lain. Nah, sebetulnya hal yang kedua, bukan hanya terhadap orang itu, orang yang bersalah kepada kita membebaskan mereka, tetapi sebetulnya pada diri kita sendiri, kita membebaskan hati kita. Sebab begini, kalau Anda dan saya masih terus dendam, masih terus ada di sini luka hati kita, coba bayangkan ketika Anda mengingat orang yang telah menyakiti Anda itu, lalu kemudian kita rebah sambil tidur, mengingat kembali apa yang dia lakukan kepada kita. Kejoliman yang sudah dilakukan kepada kita. Saudara-saudara, bisakah kita tidur dengan tenang? Rasanya saya bayangkan sulit.
Ketika Anda membayangkan orang yang begitu keji, orang yang telah melakukan kepahitan kepada Anda, rasanya detak jantung kita pun akan lebih cepat berdetak. Iramanya tidak stabil, aritmik. Saudara-saudara, ketika ini dibiarkan lama, maka yang terjadi apa? Akan merusak kesehatan kita. Tidur kita tidak baik, jantung kita, iramanya juga demikian, tidak bagus. Kehidupan kita kehilangan sukacita. Ini ketika membayangkan ya. Nah, sekarang ketika Anda berjumpa dengan orang itu, apa yang terjadi? Pasti degup jantung kita akan lebih kencang lagi. Kita akan lebih jengkel lagi. Disitulah sebetulnya kita sedang terpenjara. Bukan hanya orang itu, tetapi kita sendiri yang juga mengalami keterpenjaraan ini. Pengampunan memulihkan. Anda mengampuni berarti Anda menyehatkan diri sendiri. Jangan simpan rasa dendam, sakit hati itu kelamaan. Paulus pernah mengatakan jangan sampai matahari terbenam, amarahmu masih tetap ada. Karena dengan demikian ini membahayakan. Saudara-saudara, pengampunan ini memulai sesuatu yang baru. Semua berawal dari pengampunan. Dan pengampunan itu bisa dimulai dari diri Anda sendiri. Sekarang juga. Jangan tunggu lama-lama. Sebab kalau kelamaan merusak kehidupan spiritualitas kita, merusak kesehatan kita. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita, dan menolong memampukan supaya kita pun dapat mengampuni satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih seberapapun yang boleh kami simak, kami pahami. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu, yaitu mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami. Jauhkanlah kami dari rasa sakit hati, benci, dendam, karena itu semua akan merusak kehidupan dan masa depan kami. Kami berdoa untuk setiap masalah-masalah kehidupan yang kami jalani pada saat ini. Kami berdoa untuk keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Tuhan yang memberkati, yang menolong kami untuk kami menjalaninya, bahkan boleh menjadi berkat satu dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Katakan pada diri sendiri, kasih Tuhan